Jadi kita membaca sejarah Nabi ini untuk mencontohkan yang baik-baik kepada generasi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepadanya kita minta tolong, baik urusan dunia kita maupun akhirat. Karena setiap saat agama Islam yang datang dari Allah, yang seluruh nabinya semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama yang dari Allah itu Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ada kita yang kurang memahami. Ditanya orang, Nabi Isa apa agamanya? Dijawab oleh orang Kristen. Yang beragama Kristen itu Paus, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa masa kerasulannya sebentar, dia akan dibunuh, dinaikkan oleh Allah ke langit. Maka nanti setelah dunia ini makin kacau, Nabi Isa itu diturunkan kembali. Jadi artinya Nabi Isa sampai sekarang tidak ada keterangannya meninggal, karena akan diturunkan oleh Allah kembali ke dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat di negeri kita ini juga banyak orang yang tidak senang dengan Islam, sehingga dibuat tandingan namanya Islam Nusantara. Mungkin nabinya dari Muaro Bungo, karena orang Nusantara. Kalau saya berpendapat, kalau ada diberi agama baru, tidak usah dimasukkan Islamnya, agama Nusantara. Atau ada aliran yang menyesatkan namanya Ahmadiyah, katanya dia beragama Islam juga. Ahmadiyah itu boleh dibiarkan, tapi jangan dibawanya Islam. Agama Ahmadiyah gitu saja. Kalau dikatakannya Islam, dia menghina Islam. Kenapa? Menurut orang Ahmadiyah, ada pula Nabi sesudah Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu,
akan tetapi dia Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi lagi. Itu harus kita yakini. Mudah-mudahan Allah tetap memelihara Islam, tetap ada di negeri kita, Republik Indonesia ini. Amin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan salam dan salawat yang kita baca disampaikan oleh Allah kepada Nabi, pahalanya dapat kita nikmati bersama-sama. Amin. Ya. Untuk dasar pengajian kita malam ini membaca sejarah Nabi, itu ayatnya sudah dibacakan oleh anak saya tadi. Tahu tak ibu bapak ayat apa yang dibacanya tadi, suratnya? Nggak tahu. Surat Ali Imran. Artinya apa? Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Sudah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Beberapa orang rasul itu yang disuruh Allah mengenal, yang ada di dalam Quran itu hanya 25, Pak. Sedangkan rasul itu lebih dari 300 orang. Yang wajib kita ketahui 25. Baman kondaknya suruh di Allah mengetahui nanti 300 itu, Pak Ustaz. Nan 25 ko se ado awak nadinda hafal. Iya kan? Banyak orang mengenal pemain bola, pemain voli, pemain basket dari Nabi. Pemain bola tu nyo hafal di orang nyo nomor-nomor bajunya, nomor kaosnya, bara honornya sari. Iya kan? Begitu orang memperturutkan nafsu, dia lebih mengenal tokoh pemain bola dari nabinya. Jadi Allah tahu manusia itu, maka 25 orang saja yang wajib kita ketahui. Kalau yang jadi nabi, Pak, tidak diangkat jadi rasul, itu lebih dari 3.000 orang. Atau bertanya Pak, saya ada orang Jambi itu Ustaz? Tidak. Tidak ada, Pak. Orang Indonesia enggak ada. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, jadi rasul itu diangkat oleh Allah, yang 25 itu sekitar tanah Arab. Ada yang dari Suriah, ada yang dari Yordania, ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari Irak, ada yang dari Iran. Tapi tidak ada dari Bangko. Tidak ada. Malam ini kita akan membaca sejarah Nabi. Ya kan? Yang kita kenal selama Maulid. Maulid itu artinya kelahiran. Maulud yang dilahirkan. Jadi beda ada apa? Maulidun, mauludun. Maulidun kelahiran, mauludun yang dilahirkan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada nabi menyuruh kita mengulang tahunkan lahirnya?
Anta hambo narandahan tene pak, anta hambo nang kurang membaca sampai kini ndak ada basuh do hadisnya. Ya kan? Jadi mangawak malam kini membaca sejarah. Sejarah kalau ndak dibaca kehilangan jejak kita. Jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititih suri tagunyai kadiuleh ragi takambang kaditiru. Niniak kita katumangguangan duo perpatiah nan sabatang de alui kileknya tibo de licin cayo mendatang. Jadi orang yang suka membaca sejarah, orang itu akan menyadari betapa Allah kaum muslimin mengutus Nabi itu. Akhirnya kita tahu yang halal, kita tahu yang haram, kita tahu yang mubah, kita tahu yang boleh, kita tahu yang tidak boleh. Makanya sejarah Nabi ini harus dibaca. Awak disuruh Allah mana mengingat kematian. Itu ada hadisnya. Aksiru dzikra hazimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Jadi segala kelezatan yang ada di dunia ini hilang ketika mati. Cubalah dapat nanti. Saya akan coba juga. Karena giliran kita pasti datang. Kenapa? Karena dunia hanya jembatan. Ambo di bawahnya di orang Minang mengaji ke Jawa Timur, Pak. Atau di bawah-bawah lo berjalan ke Madura. Kiro Madura tu kini indak job speedboat awak ledo. Lahado jambatan panjang namanya jambatan Suramadu. Jadi ambo kalau ndak dibawa orang mengaji, ndak ke sampai ke sinan rasonya do Pak. Ya kan, dengan takdir Allah. Kenapa? Pensiun ambo sudah kerajo 2 juta. Bahkan naik pesawat tu. Tapi takdir Allah, Ristawardi, kajianmu akan divideokan. Kemudian video itu bisa ditonton orang dimanapun. Maka orang-orang Minang yang tinggal di luar Sumatera Barat akan mendengar pengajian yang kamu sampaikan. Maka mereka akan saya gerakkan mengundangmu ke sana. Kiranya iya Pak. Iya kan? 2 kali naik pesawat. Dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya. Ana nambo caliat di jembatan Suramadu tu Pak. Ndak ada rest area. Tempat berhenti. Malah orang berfoto di sana dilarang. Ndak boleh, jalan terus saja. Jadi jembatan sepanjang itu hanya untuk menyeberang. Kalau kita larikan ke dunia, Pak, dunia ini hanya jembatan. Bapak yang tinggal di Provinsi Jambi, saya yang tinggal di Sumatera Barat, itu hanya jembatan. Mungkin kalau bagi saya dan bapak-bapak yang seumur dengan saya, tidak berapa lagi kita di jembatan ini. Kenapa? Usia saya sudah 72 tahun, Pak. Lawara lebih hanya dari Nabi. Lah 9 tahun. Jadi kalau ada suami ibu-ibu yang setua saya ini meninggal dia, tidak usah ditangisi. Karena orang sudah sepatutnya juga meninggal itu. Karena udah 72 tahun. Didoakan saja lagi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Aman dia.
Kalau menangis kita sakit dia. Ya kan? Jadi orang mati jangan ditangisi. Didoakan. Kita lihat sedikit Pak sejarah-sejarah Nabi kok. Kita mulai dari Nabi Adam ya. Nyendak Nabi Muhammad seseorang apa? Nabi 25. Ya kan? Nabi Adam bahas sejarahnya. Bertanya saya kepada Bapak Ibu. Nabi Adam itu tidak pernah durhaka kepada ibu dan ayahnya. Kenapa begitu Ustaz? Dia tidak punya ayah. Dia tidak punya ibu. Siapa yang mengatakan? Allah. Dalam surat Sajadah Allah berfirman, wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Bagaimana cara Allah membentuk itu tidak usah kita pikirkan. Kalau keraju Allah satu maurui Pak sakit kepala dia. Ya kan? Bagi Allah membuat buah sawit kan. Awak kan tukang tanamnya. Ya kan? Apabila saya tumbuhnya, apabila saya masaknya. Barang kau sawit itu ada minyak di dalam. Atau tidak usah kita pikirkan. Cuma saja kalaulah menjual jangan diambil seperti itu surang. Karena orang patut menerima. Ada fakir, ada miskin, ada anak yatim, ada rumah tahfiz, ada panti asuhan, ada masjid yang belum siap. Itu kalau bisa dipergunakan untuk ibadah, tapi belum siap. Ya kan? Pintunya lah tabue serupa pintu Masjid Nabawi. Anak lain-lain kau di padia saya mau dah ikut. Tak rancaknya. Ya kan? Seindah-indahnya dilapisi beton ini dengan sunda plafon. Yang warnanya coklat dikasih hiasannya putih. Indah ini. Ya kan? Ayang kita manusia itu Nabi Adam, bagaimana dia diciptakan jangan kita pikirkan. Ya kan? Jadi Nabi Adam itu beda jawab Pak. Begitu diciptakan oleh Allah, dirancang tingginya 70 hasta. Amun tak tabayang nomor barakola sifatu Nabi Adam. 70 itu tinggi orang, tentu gadang kakinya, lebar baunya. Cik lain tak tabayang nembo bara makannya. Mungkin nasi minyak nambo makan tadi, habis dia juga periuk. Ya kan? Karena wajar saja orang yang bertubuh besar makannya banyak. Nah, kaum muslimin para jamaah langsung gadang, kemudian langsung berpikir. Nampaklah dek Nabi Adam ko burung merpati dua ikut. Mereka itu bercengkerama dengan bahasanya. Apa kata Nabi Adam dalam hatinya? Ya Allah, kalau saya berdua pula seperti burung merpati ini, tentu tidak sunyi hidup ini ya Allah. Di dalam hati, yang dalam hati tahu tidak Allah? Tahu. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa isi hatimu. Ya kan? Zikir awak dalam hati tahu Allah. Mau pe awak dalam hati tahu Allah. Karena dia yang menggerakkan. Adam, picingkan matamu. Ada pician mata de Nabi Adam. Tangilu tulang rusuk sawala suwo. Sawala kita. Buka mata kecil Allah. Dibuka mata. Sudah ada perempuan cantik di sampingnya. Diarok kawan-kawannya pacik. Sini Nabi Adam tu. Jangan kata Allah.
engkau belum nikah. Jadi anak-anak embo dan bujang, kalau kamawai padusi nikah kalian dulu. Kuindak badoso pacaran Bapak Ustaz, pacaran tu habis hari ini nyoak badoso. Malah orang kini pacaran 5 tahun sama jo kredit Honda lamonyo. Larasan jo gule kelio tu taruh. Pabilo kari makan lai. Jadi ndak usah pacaran, ya kan? Lihat, kemudian tukar pikiran, langsung menikah. Kita tidak berdosa. Siapa menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa? Kalau awak kini Pak, kan calon mintu awak, ayah istri awak, kan itu menikah awak. Difasilitasi de orang Kementerian Agama, Pak Kua. Yang membacakan ijab siapa? Bapak mertua kita. Nabi Adam mintuonya ndak ada. Iya kan? Asyana menikahan Allah. Saksinya siapa? Malaikat. Maharnya apa? Syahadat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu istimewanya Nabi Muhammad, Pak. Namanya lahado, sabaluninyo ado. Maka ketika dia lahir, ditanya oleh orang kepada kakeknya, Pak Abdul Muthalib, siapa mau cucu? Spontan saya Abdul Muthalib itu digerakkan Allah, munculnya Muhammad. Orang talong-ngolongo, ndak ada nama siapa itu salamu kala. Apa artinya Muhammad? Orang yang banyak dipuji. Ya kan? Itu artinya Muhammad, orang yang banyak dipuji. Spontan selidah Abdul Muthalib menyebut nama cucunya Muhammad. Maka kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam karena Allah berselawat kepadanya. Jadi kaum muslimin lah menikah Nabi Adam tu. Kece Allah itu alun di bumi lah Pak, masih di surga. Tinggallah kalian berdua di dalam koyo. Makanlah segala nanado siko nampak tuik dimakan. Tapi janda kei nanci itu fatakuna minaz zalimin. Tapi begitulah lihainya syaitan. Beliau berdua sih di surga, banyak makanan lama-lama, tapi nanti larang tu nanti kaja. Jadi Nabi Adam lagi kilaf, apa lah Adam Smith? Ya kan? Sekarang pertanyaannya kepada ibu-ibu, mana yang duluan terpengaruh Nabi Adam digoda setan, mana yang duluan dia terpengaruh dengan istrinya? Ibu jawab yang tahu dengan jujur. Mana dahulu tanggal 2? Istrinya, benar. 100 untuk ibu-ibu. Tidak usah malu-malu, memang istrinya. Kenapa? Perempuan ini rasa ingin tahunya tinggi. Jadi suatu kali Bapak Ibu, Nabi Adam itu ingin keluar. Apa katanya kepada istrinya? Awak hati-hati ya dek, jangan keluar, jangan didekati itu. Ya kan? Ba mangko nyinyi na suami dengko. Itu maksudnya. Siko nyinyi itu apa? Sama? Oh iya. Iya kan? Jadi setelah suaminya keluar, tidak tahan dia. Pergi dia mendekat ke pohon itu. Ada perempuan cantik di sana. Iya kan? Timbul cemburu Siti Hawa. Patutlah tidak boleh hamba diudah hamba kemari. Ada istri simpanannya siko.
Apa kata orang tadi? Jangan berburuk sangka, Dek. Tidak mungkin saya merebut suami adik karena usia kita jauh berbeda. Bara usia kakak ambo lah 6.000 tahun umur ambo. Bamang korancak jo kakak lain. Ambo makan buah gua. Kalau dimakan buah gua itu awet muda awet. Siti Hawa ingin pula seperti itu. Dimakan. Setelah dimakan, semua pakaian sorga terbang. Maka keluarlah darah. Beliau memilih daun-daun kayu di sorga untuk menutup aurat. Senjatanya hanya menangis lagi. Sedang dia menangis, suaminya pulang. Bagaimana, Dek? Itulah bang, yolah salah ambo. Ambo mendaki jo kesinan tadi lah tamakan buah tu di ambo. Akibatnya ambo berdarah, pakaian sarugo tabang, ambo tausi ke bumi, lai sampai hati ya bang. Bapikir Nabi Adam, kalau istri saya turun ke bumi, saya di sini, siapa istri saya lagi? Kalau kini banyak perangai Siti Hawa Pak, banyak gantinya na lain. Kalau dulu tu tak ada. Dimakanlah oleh Nabi Adam. Tapi baru sakari masuk muncuang, sabateh kunyah jokenyo, sakadar gumam kagumam, takana larangan Allah. Kadilulu parui manulak, dimutahkan rasul tak mungkin. Tasandek saja di rakuangan, jadilah jakun sampai kini. Reseklah lia Pak. Kalau nyolulu dek Nabi Adam, nyolu men lopak ni. Ya kan? Jadi tasandek sehingga jadi jakun. Jadi suami ibu-ibu bajakun. Bu, suami ibu pakai jakun. Kalau ibu tidak hati-hati menjagonya, melayaninya, nyo caliak padusi lain, aturun naik jakunnya tu. Sehingga babini cek lain. Lah, jadi hati-hati ya melayani suami di rumah. Laki-laki kau bu, termasuk ambo, tidak bara bedanya jo baru ada. Baru mangkut tanda tagok tampuk karambi adanya memanjek agak. Orang nampunyo tu santiang. Nyo agia talu saparo masa, nyo agia manisalabah, ya kan? Nyurui je minyak GPU sehingga baru tuku kue. Ibu-ibu betul pula. Kalau nampak suami tamanuang-manuang dakeinyo tu ciumkan yang. Yo laki awak mah, nak tak boleh dicium tu laki orang. Ya kan? Bang, apa nana bang pikiran tamanuang na bang? Bagi dua lah kesedihan tu dengan saya. Ya kan? Itulah kisah Nabi Adam dan Siti Hawa ceritanya. Tapi masuk nerakakah mereka? Tidak. Karena dia minta ampun. Nabi Adam ini yang kita tiru. Kita kan tak lepas dari dosa ini Pak. Bagaimana Nabi Adam minta ampun? Dia tidak menyalahkan setan. Yang disalahkan diri mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada tak berkaitan dengan setan itu? Tidak. Ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami. Sekiranya Engkau tidak bersedia mengampunkan kami ya Allah, atau tidak belas kasihan kepada kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Allah mengampunkan,
Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu nanti masuk awak sebelum mati Pak, minta ampunlah taruh. Yes. Sawit ku ada di maliang orang Pak. Ada. Ambo mengkombo tanyuan, ambo mengaji ke Kuantan Singingi, sedangkan sawit lah. Orang maliang sawit ku sinan namanya ninja. Siko Pak? Iya kan? Sebabnya pakai sebo, tak nampak wajahnya. Kalau ada apa nak jadi ninja kok, sebelum mati tobatlah. Iya kan? Kemudian minta maaf kepada orang punya kebun. Dia pasti memaafkan kalau kita sadar. Iya kan? Itulah Nabi Adam berdosa juga. Iya kan? Tapi masuk surga. Karena apa? Setelah minta ampun, dia tidak bikin lagi perbuatan yang buruk. Itulah sejarah Nabi Adam. Sekarang pindah awak ke Nabi Idris. Ya kan? Kalau tidak telaki nan 25 kok Pak tahu ke Nabi Muhammad. Nabi Idris. Nabi Idris ini Pak sangat baik kita tiru. Dia kerjanya mendesain pakaian. Tapi pakaian yang didesain oleh Nabi Idris yang menutup aurat. Inilah kaum muslimin ahli desain pakaian yang pertama di dunia. Kemudian sambil menjahit pakaian itu, sekali jarum ke atas, sejali jarum ke bawah, dia selalu berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Kira-kira kalau adanya menjahit baju gak 3 setel sehari, awara banyak zikirnya. Kain sudah tajahit, awak bapak halo. Aju itu lo ibu-ibu, ya kan? Kalau manggil yang lado, juga betul lado, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau jo belinder, tak tiri, anda nyoba itu. Ya kan? Sehingga malaikat maut kagum dengannya. Siapa yang kagum? Malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel ini? Ya Allah, saya kagum dengan kesalehan Idris ini. Boleh tak saya berkunjung ke rumahnya untuk jadi temannya? Kecil Allah, baiklah, tapi jangan dicabui engoknya. Sebab jangkau ajalnya alun sampai. Tak ambo kawan-kawan saja. Ya kan? Ada tahulah malaikat maut ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, ada tamu datang, taidang lah kue nan sepiring, air nan segala. Semua jawab gini kok. Mendengar kaji dapet, minum dapet lah. Kue dapet lah. Ambo cali alun disuruh orang memakan lah tinggal piring nazal. Tapi tidak baik. Si pangka Allah bersedia seperti itu. Ya kan? Nala ke tengah tu kita makan nan karih dia nak tinggal. Mudah-mudahan jadi palo di ibu-ibu dan membuat. Amin. Jadi dijamu lelah tamu kode Nabi Idris. Tapi tidaknya makan-makan. Bang kan tak makan kue pawaso nama. Ambo tak pawaso. Ambo tak makan kue. Bab itu siapa? Ambo malaikat maut. Jadi malaikat tak makan, tak minum. Ya kan? Jadi latibo jangkau ambo meninggal. Kecik Nabi Idris alun. Tu mengapa kemari? Ambo kagum engkau taat.
Kalau malaikat taat, ambo ndak kagum do. Karena dia ndak punya nafsu. Nan malangi manusia beribadat kau kan nafsu ba. Kalau subuh nafsu laloknya. Orang lazannya laloknya. Ya kan? Kalau Isa nafsunya pada minum. Orang lazannya pada minum lepau. Ya kan? Nah, itu Pak. Jadi kalau manusia taat seperti engkau, saya kagum. Jadi ingin berkawan saja, Mbok. Iyo. Sekarang saya tanya jamaah dulu. Kalau bapak dan ibu dapat berteman dengan malaikat Israel, apa yang ibu minta? Indah na ibu kecil 6 bola tahu. Awak kawan-kawan kaya. Jangan diambil-ambil angok dulu ndak. Bab itu sawit dan umur 3 tahun alun babuah lah. Tu anak dan ni SMP berdua, kuliah bertiga di Padang di Jambi. Ya kan? Atulah selesai anak kuliah. Ya kan? Jangan diambil angok dulu ndak. Bab itu rumah dia alun sudah lah. Ada yang kebeminantu bagai. Itulah sudah lo rumah lah beminantu. Baak de membana de nawak kawan. Kau dapat bercucu lo dulu. Pasti membana saja. Supaya mati ditunda. Malaikat maut kawannya. Ya kan? Tapi Nabi Idris tawaliya. Ya malakul maut. Supaya agar lebih saya sadar dan tahu apa arti hidup dan apa arti mati, supaya saya bertambah taat. Boleh enggak saya dimatikan hari ini? Ambo bertanya ke Allah, ya Allah, si Idris kau minta mati, ya Allah. Ibu lihat ini apa? Ini Nabi Idris. Kata Allah boleh, tapi ajalnya belum sampai. Bekola matinya hidup yang melihat gitu Allah. Ya kan? Ambo hidup yang gitu Allah. Jadi lalanya suruh Nabi Idris kolalo. Lanyo lipik tangannya. Nyo ambil angok. Dari mana angok dia ambil, Pak? Dari ujung kaki jari. Keluar beko di ubun tu. Ubun tu kurang kematian cari kata. Mai yang angoknya keluar. Ya kan? Tiba angok tu di kaki, batawi batihnya. Ya kan? Menggigil tubuhnya. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh akan menggigil. Lah sudah mati, lah keluar angok di badan. Ya kan, lah dingin Nabi Idris tu. Malaikat maut kau lah cameh. Ya Allah, karena ajalnya belum sampai, hidupkanlah dia kembali, ya Allah. Sementara Allah hidup ni. Lah duduk Nabi Idris tu kau ditanya oleh malaikat maut. Ambo mencabui angok orang yang pandainya, merasakan mati alun. Ambo tanya cik, bara sakitnya. Ambo caliat tadi, batih kaki engkau batawi. Tubuh menggigil. Kalau ambo lagi contoh, ambo cerita lain tak apa, kata Nabi Idris. Boleh? Rasanya sakit mati itu, dikubak kambiang idui-idui. Tak didabiah kambiang kau dulu. Kambiang tagak kau dikabik enzen tak didabiah, dikubak kulitnya 20 ekor kambiang, dikumpulan sakitnya, ala biar sakit dari itu. Cubalah dapat nanti. Ya kan? Tu Nabi Idris mah. Apalagi orang pencilok sawit. Bapak ini. Kemaralah kematiannya. Hah? Malaikat maut, ambo mohon cik lain. Tolong minta ke Allah, boleh hendak ambo mencaliak surga.
Baru itu, ambo kalau mencoba mati macam. Untuk masuk surga harus mati. Ambo lah mencoba mati. Boleh ya Allah, boleh. Itu lo kelebihan Nabi kau pak. Permintaannya boleh saja Allah. Ya. Tiba kaum muslimin dakek surga tu. Nampak di pintunya tersurat Idris. Itu kamar rambo tu malaikat. Iyo, engkau kan penduduk surga. Boleh ambo cari ke dalam? Boleh. Tiba dalam surga tu pak, lah dia siangkan bidodari untuk bini. Bidodari itu diciptakan di Allah, urun ain namanya, itu diciptakan di surga. Tidak pernah dijamah oleh tangan manusia. Kalau kawin nyo bini orang lamatinya akan jando namanya tu. Ya kan? Itulah lanyah di tangan lakinya tu. Ya kan? Ini hurun ain ini diciptakan oleh Allah dalam surga. Tidak ada orang menjamahnya. Tunyo caliak dari Nabi Idris ko, peralatan mewah-mewah dari ameh, cangkih ameh. Ya kan? Diimbau dek malaikat maut, Idris, kita turun keluar naik. Nyo haniang di dalam tu. Haniang tu nyo. Nyo kaduan dek malaikat maut ke Allah. Ya Allah, Idris nak mau keluar lah ya Allah. Padiazalah nyo ke masuk surga je nantinya. Inyo kalau mencuba mati mah. Padiazalah inyo nabi. Atau Nabi Idris. Tapi bagaimanapun yang namanya sakit mati, biar Nabi dirasakan bagaimana sakit mati. Patut Nabi Muhammad ketika berdoa kepada Allah ketika beliau merenggang nyawa, ya Allah, kalau begini sakitnya roh keluar dari badan, umat saya tidak akan bisa menanggung ini ya Allah, dosanya banyak, pindahlah sakitnya kamu. Itu sayangnya Nabi Muhammad kawak. Nabi Allah, itulah permintaan Nabi yang ditolak oleh Allah. Saya sudah turunkan ayat kepadamu. Apakah kamu lupa? Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap diri manusia akan merasakan sakit mati. Jadi masing-masing kita akan merasakan itu. Nabi sakit juga rasa mati. Nah, kedua kita cari lo Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh tu pak mada dari orang muaro bungo. Mada. Ndak tabayang dia mode taatnya orang siko dalam kampung ke dalam dari jalan raya tadi, masjid yang seindah ini. Mudah-mudahan infak, sedekah, wakaf bapak-bapak, ibu-ibu nan lai masuk ke masjid ko menjadi sedekah jariah. Diganti di Allah pitih apa tu balik. Amin. Tak terbayang dia buat dua masjid sekadang serencak ko di dalam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak bin Nuh tu pak 1000 tahun berdakwah, ampe puluh pasang orang nampak tuanya pak. Laki-laki 20, perusi 20. Anak lain engkar sadonya. Tak masuk bini jo anaknya. Bara cobaan untuk Nabi Nuh tu pak bu. Orang lain bisa dipatuh, istri dan anak tidak. Kalau sudah siap Nabi Nuh itu berdakwah, istrinya datang ke sana memprovokasi jamaah tadi. Jadi turui Allah si Nuh tu lah ibarat aki tu tali satunya lah putui macam. Jadi sedang ambo nam bininya ndak percaya je nyo. Akhirnya orang kafir lagi. Itu cobaan untuk Nabi Nuh. Bu, ibu
andaikan ada Nabi di zaman kita sekarang, dapat ibu suami Nabi, bangga tak? Bangga. Manga Nabi Datuk Rio sesuami orang laga ganti. Apa lain Nabi? Bu, suami bu lah pakai map, pakai stempel kayak gini. Alun tahu lah yo, ayah si John kalah jadi Datuk Rio. Ada rasa bangga dalam hati kita, suami jadi pejabat. Akhirnya karena engkarnya umat di zaman itu, disuruh Nabi Nuh membikin kapal. Beliau membikin kapal itu dituduh gila. Karena memang dia membikin kapal tidak di tepi pantai, tapi di pinggang bukit. Ya kan? Karena banjir itu akan datang merendam bukit. Tidak ada dataran tinggi ketika itu. Semuanya hancur lebur oleh banjir. Ya kan? Istri dan anaknya hancur juga. Itulah Nabi Nuh alaihi salam. Kita lihat lah Nabi lain lah. Nabi Sulaiman. Ya kan? Nabi Sulaiman tu apa tu Pak Ustaz? Keistimewaannya, inyo orang nampal yang kayu saja inyo lain sampai hari kiamat. Jadi sia saja orang kayu di dunia ko alun sakayo Nabi Sulaiman. Tapi lalai tak dia beribadat? Tidak, Pak. Cuma di zaman Nabi Sulaiman itu salatnya tidak ruku, tidak sujud, berdiri saja. Sehingga beliau mati dalam salat itu. Ya kan? Sudah meninggal dia. Tapi tidak tahu orang beliau meninggal. Karena beliau bertongkat. Karena sudah lama berhujan dan berpanas, tubuh Nabi itu kan tidak busuk-busuk, Pak. Sama aja orang lalu saya. Kalau tubuh awak, Pak, 3 hari lang kubur lah kambuang. Sudah tu malatui parui keluar mato tiba caciang. Jadi nang gagah-gagah gua makanan caciang senanti kan. Ya kan? Dah ada. Jadi tongkat beliau itu dimakan rayap, patah tungkik itu, baru Nabi Sulaiman jatuh. Tahulah orang bahwa dia sudah meninggal. Itu nan mati tagak kecil orang tu. Ya kan? Kemudian apa keistimewaannya lagi? Dia bisa berbahasa apa saja. Awak bahasa manusia bisanya, Pak. Itu kalau lagi kemari pailo awak bisa ditiru. Tapi Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa semut, bisa mengerti bahasa burung, bisa mengerti bahasa kerbau. Iya kan? Kata orang Jawa, beliau pernah ke Jawa Tengah, makwado namo negari Saleman. Nabi Sulaiman pernah ke negari kami. Iya kan? Ada. Suatu kali bapak-bapak, beliau melatih tentaranya berbaris. Jadi lalu ke lembah semut. Apa kata Raja Semut? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai temanku semut-semut semua, masuklah jauh-jauh ke dalam tanah. Sulaiman akan datang dengan tentaranya berbaris. Sepatunya sepatu besi. Nanti kita terinjak olehnya. Wahum la yash'urun. Kita nang ketek ko biasanya nyolanyau sedek nang gadang. Itu kata Samui. Nabi Sulaiman mengerti. Apa katanya sudah mendengar semut bicara ini?
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Kalau Sulaiman nang kini pak nyosin dia dek samui serupa itu nyosiram samui ko minyak tanah. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Apa katanya kepada tentaranya? Kita harus menghindar di sini. Semut ini untuk penyubur tanah. Kalau mereka mati, tanah kita tidak akan subur. Jadi apa yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Bu, kan ada kelabang. Pak, kalau di kampung Ambo sipasan namanya. Sikoa namanya. Yang banyak jari itu. Lipan. Nah, bahasa Indonesianya kelabang. Itu kan ada sengatnya, Pak. Tapi kalau dia terjepit, misalnya Bapak sedang salat, menjala kelabang tu di baju, pedia salah. Ndak kanyo gigi ya, Pak. Tunyo menjala ke ketiak apa itu ana? Hanya gigi. Atau kelabang. Jangan dibunuh kelabang itu. Semua rayap-rayap yang memakan kayu rumah itu akan dibunuh semuanya oleh kelabang. Ya kan? Jadi kelabang itu jangan dibunuh. Tapi kalau ular naik ke rumah Pak, bunuh. Ya kan? Kelabang jangan. Jadi semua binatang itu ada hikmahnya. Ya kan? Apa kata Nabi Sulaiman kepada tentaranya? Sampai di sini saja kita. Nanti semut ini terinjak, kasihan kita. Dia makhluk Allah. Tidak jadi. Itulah cerita di zaman Nabi Sulaiman. Jadi kita membaca sejarah Nabi ini untuk mencontohkan yang baik-baik kepada generasi kita selanjutnya. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sejarah yang kita baca malam ini. Mudah-mudahan tambah teguh keimanan kita, bertambah baik akhlak kita, bertambah meningkat ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang meniru Nabi dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang salah dari tutur kata saya, bapak-bapak yang hadir di Masjid Baitur Rahim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah kepada Allah, saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.